pada unsur panduan perilaku dari berorientasi pelayanan, yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Bapak Habibie telah berhasil mewujudkan pemilu multipartai secara demokratis pada tahun 1999. Tak hanya itu, Bapak Habibie juga membuka akses kebebasan pers dan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai di bawah Rp10.000. Atas hal tersebut, beliau telah mampu melakukan pemulihan ekonomi nasional pasca terjadi krisis ekonomi moneter. Selama Bapak B.J. Habibie menduduki jabatan sebagai pemimpin Indonesia, beliau tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Dalam hal ini, beliau telah bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keputusannya. Selain itu, beliau juga memiliki integritas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinannya selama ini yang tidak pernah terlibat dalam perilaku negatif. Berkaitan dengan rasa tanggung jawab yang dimilikinya, beliau juga telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan Indonesia yang transparan. Salah satu pendiri PT Dirgantara Indonesia yang memiliki spesifikasi atau spesialisasi dalam bidang konstruksi pesawat. Jadi beliau sangat bisa ditauladani mengenai perihal kompetensi dan tidak diragukan lagi. Implementasi sikap harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Hal ini dibuktikan dengan Pak B.J. Habibie pada saat beliau menempuh pendidikan di Belanda. Beliau berinteraksi dengan penduduk di sana yang kebanyakan adalah beragama Kristen. Beliau telah memiliki sifat toleransi dan tidak memandang agama sebagai hambatan dalam membangun hubungan sesama manusia. Ia dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga yang mengemban tugas berat bukan cuma harus segera memulihkan keadaan ekonomi negara agar bisa terus berjalan, tapi juga kepercayaan masyarakat internasional. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia yang tidak dilakukan lagi dalam hal keloyalitasannya. Bapak Teknologi Indonesia dikenal dengan sifat adaptif yang luar biasa. Ketika menghadapi tantangan di dunia teknologi dan politik, Habibie selalu mampu beradaptasi dengan cepat. Dari mengembangkan teknologi penerbangan di Jerman hingga memimpin Indonesia di masa transisi reformasi, ia menunjukkan ketangguhan serta kemampuan belajar dan berinovasi. Habibie membuktikan bahwa adaptasi adalah kunci untuk menghadapi perubahan, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kepemimpinan. Nilai dasar kolaboratif yang dicontohkan Pak Habibie yakni ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan proyek pesawat R-80 melalui kampanye crowdfunding di saat pemerintah mencabut dukungannya. Langkah ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan industri dirgantara nasional. Meski masa kepemimpinannya terbilang cukup singkat dalam memimpin roda kepemerintahan Indonesia, akan tetapi dalam waktu yang singkat itulah Habibie meninggalkan jejak yang dalam dan menginspirasi melalui integritasnya dalam memimpin, serta dedikasinya pada bidang teknologi dan pendidikan. Dedikasi Habibie terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terlihat jelas dalam kontribusinya yang monumental pada industri dirgantara Indonesia. Selama masa hidupnya, Bapak Habibie merupakan seseorang yang sangat toleran. Hal tersebut tercerminkan dalam tindakan kesehariannya. Beliau selalu memberikan bingkisan maupun ucapan kepada para sahabatnya yang sedang merayakan Natal. Selain itu, beliau seringkali memberikan sembako kepada para tetangganya tanpa melihat golongan atau ras tertentu. Bisa disimpulkan, karakter dasar dari Bapak B.J. Habibie yang penuh perhatian dan toleran. Bapak B.J. Habibie juga merupakan sosok yang adaptif. Selama masa hidupnya, beliau cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi serta mengembangkan kreativitas. Dibuktikan dengan keberhasilan beliau dan tim dalam merancang pesawat baling-baling yang bernama N250 Gatot-Kaca, yang kemudian pada tahun 1995 berhasil mengudara. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.